diterbitkan Permen 21 2020. Kemudian putusan sama sekali tidak berhubungan dengan objek yang dimohon pembatalan atau itulah Permen 21 2020 tentang penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Jadi tidak cuma penanganan, tapi saya berharap bisa selesai penanganannya. Kata ibu saya, at ranking after the fatal end. Jadi hukum selalu, peraturan selalu terpontal-pontal mengikuti perkembangan atau faktor. Jadi tidak ada peraturan yang terpontal. Mereka akan semuanya memberi masukan dan melakukan pertanyaan. Bisa kita jawab ya. Jadi kita pikir harus kita sempurnakan, nanti akan kita pikirkan, kita atur di mana. Demikian dari saya ucapkan terima kasih dan kayaknya saya serahkan aja Bu Ses. Silakan Bu Ses. Terima kasih Pak Dirjen. Demikian tadi Bapak Kanwil, Bapak Ibu Kantor, Dr. Sofi, serta semua hadirin yang mengikuti sosialisasi Permen 21 2020 yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Sebelum dilaksanakan sosialisasi ini, kami sudah membuka forum untuk mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh Pak Dirjen atau Pak Direktur atau Bapak Staf Khusus, sekaligus didengar oleh semua peserta sosialisasi ini, sehingga kami semua mempunyai pemahaman yang sama. Yang kedua, mungkin ada hal-hal yang masih terlewat atau kurang dalam penyusunan Permen 21 2020 ini. Pertanyaan dan masukan Bapak Ibu sekalian tentunya nanti dapat kita tuangkan dalam juknis, atau seperti tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, nanti akan kita siapkan regulasi penyempurnaannya atau regulasi lebih lanjut untuk menambah penyempurnaan dari Permen 21 2020 ini. Sebelum kami membuka forum untuk pertanyaan dari seluruh peserta, kalau Pak Dirjen mengizinkan, kami akan menyampaikan beberapa pertanyaan yang secara umum disampaikan oleh teman-teman melalui link yang sudah disediakan oleh Yang pertama, Pak Dirjen izin menyampaikan beberapa pertanyaan saja. Nanti kami juga buka untuk semua hadirin untuk dapat mengajukan pertanyaan. Yang pertama, bagaimana tindak lanjut penanganan kasus atau pembatalan yang sudah berjalan sesuai Permen 11 tahun 2016 yang saat ini sudah dalam proses penyelesaian atau sudah di ujung istilahnya itu. Apakah harus dikembalikan untuk proses sesuai Permen 21 2020 atau bisa lanjut dieksekusi? Yang kedua, terkait dengan pasal 42 huruf B, batas waktu pemberitahuan kepada pemegang HT untuk mengambil langkah hukum untuk mempertahankan kepentingannya itu sampai berapa lama? Kemudian yang ketiga, terkait dengan penyelesaian kasus pembatalan tumpang tindih sertifikat sesuai Permen 21 2020 diselesaikan dengan mempedomani juknis yang akan disusun. Nah, bagaimana terhadap kasus tumpang tindih yang sekarang sedang ditangani? Apakah proses penyelesaiannya menunggu juknis tersebut atau dapat ditindaklanjuti tanpa menunggu juknis? Yang terakhir, mungkin ini yang kami rangkum yang banyak ditanyakan oleh teman-teman terkait dengan pasal 32 ayat 1. Ini adalah pembatalan yang sudah terhadap pembatalan terhadap hak atas tanah yang haknya itu sudah beralih kepada pihak ketiga. Nah, di situ di pasal 32 ayat 2 itu ada kewajiban dari kementerian ini untuk memberitahukan kepada pihak ketiga tersebut. Nah, ini apakah kewajiban itu harus dilaksanakan? Apabila tidak dilaksanakan, apakah ada sanksinya dan bagaimana dampaknya? Itu mungkin intisari dari beberapa pertanyaan yang mungkin apabila ini dijawab dapat memberikan pemahaman yang sama bagi semua. Sebelum saya membuka pertanyaan buat semua peserta, izin Pak Dirjen, Pak Direktur, barangkali untuk hal-hal tersebut dapat dijawab dulu untuk kita mengakomodir pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh seluruh peserta melalui link. Ya, saya pikir kalau yang pertama, kalau seandainya
apa namanya, pembatalan ini yang sudah di ujung itu sama dengan pengaturannya sama dengan apa namanya, Permen 21 2020, langsung saja dieksekusi, nggak usah perlu mengulang lagi. Kalau seandainya memang itu berbeda, gitu misalnya yang terkait dengan bahwa ini sudah apa namanya, menyangkut pihak ketiga yang memang beritikat baik, gitu ya, dan dia tidak ikut dalam perkara, gitu ya. Saya pikir kita mesti berikan kesempatan pada mereka juga untuk diberitahukan, ya. Karena kita bisa juga rasakan kalau kita menjadi pihak ketiga yang membeli, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba dibatalkan tanpa ada kesempatan bagi pihak ketiga ini untuk melakukan upaya perlindungan hukum. Nah, berapa lama pemegang hak tanggungan itu memang belum kita tuliskan di situ, berapa lama, gitu kan? Mungkin saya perlu masukan dari teman-teman sekalian, berapa lama nanti yang paling banyak itu yang kita pakai, gitu ya. Tapi juga dasarnya apa, gitu ya, untuk memberikan jangka waktu ini. Tapi juga jangan terlalu lama. Ini memang sebelum kita masukkan situ, nanti akan kita dalam juknis, gitu ya, untuk terkait dengan tahapan waktu. Maka itu saya perlu masukkan deh dari teman-teman semuanya, mumpung belum kita ketok palu untuk waktunya. Kemudian tumpang tindih kalau memang sudah bisa diputuskan aja, nggak usah menunggu juknis. Karena kalau tumpang tindih memang harus ada salah satu yang dibatalkan, gitu kan. Jangan-jangan yang tumpang tindih yang kemudian bisa diputuskan bisa menjadi contoh buat kita semua bagaimana menyelesaikan permasalahan tumpang tindih, ya. Bagaimana kalau tumpang tindih misalnya apa namanya, warga-warganya juga sudah nggak ada, gitu ya, warga-warganya juga sudah nggak ada. Terus bagaimana kita harus mengambil sikap terhadap itu, kan? Barangkali teman-teman di daerah ada yang bisa menyelesaikan itu apa-apa. Dan sambil kita menyusun juknis, kita diberitahukan. Nanti juknis ini juga akan, sebelum kita tetapkan, kita akan minta pendapat dari daerah juga. Kita mungkin untuk kon seperti ini kita sampaikan. Jadi silakan Pak, Bu, kalau misalnya tumpang tindih ada yang sudah di ujung untuk dilakukan satu keputusan, dilaksanakan aja. Nanti kita dilaporkan jadi salah satu contoh bentuk dari bagaimana penyelesaian tumpang tindih. Kemudian apa, pembatalan hak terhadap pihak ketiga yang bagaimana dari Pak Sukses? Pembatalan terhadap hak atas tanah yang sudah beralih kepada pihak ketiga. Ya. Itu di pasal 32 kan ada kewajiban bagi kita untuk memberitahukan kepada pihak ketiga tersebut untuk melakukan upaya hukum di pengadilan dalam rangka mempertahankan hak keperdataannya, atau pihak ketiga mengenai adanya putusan pengadilan yang membatalkan hak atas tanah atau sertifikat tanah atas nama pihak ketiga yang tidak menjadi pihak dalam perkara. Itu kita diminta kewajiban untuk memberitahukan kepada mereka. Iya, saya pikir ini kita memang harus memberitahukan kepada pihak ketiga yang tidak ikut pihak dalam perkara. Kalau kita tiba-tiba membatalkan saja, tadi saya sampaikan, pihak ketiga tidak hanya bisa melakukan gugatan secara perdata, juga atau tun, tapi juga bisa melakukan gugatan secara pidana. Dalam kasus ini ada kawan-kawan yang berani melaksanakan putusan pengadilan secara langsung, kalaupun itu
terkait dengan keputusan pengadilan ataupun jasa administrasi, tapi ada juga yang tidak berani loh. Jadi di antara kita tidak seragam. Nah, kita mencoba untuk berusaha supaya membuat satu aturan main yang kita memang bisa laksanakan. Nah, kalau kita memberikan kesempatan pada pihak ketiga, gitu ya. Oleh karena itu setiap ada perkara menyangkut pihak ketiga, kita minta pihak ketiga ini ikut, atau enggak tidak-tidaknya kita beritahukan bahwa Anda sedang akan dasar Anda sedang menjadi objek perkara di pengadilan, supaya dia ikut. Sehingga kalau putusan pengadilan ada, dia sudah diberitahukan. Kita beritahukan lagi dia bahwa ini putusan pengadilan ini ada. Nah, persoalannya gitu kan, apakah ini kita juga tidak atur jangka waktu terhadap pihak ketiga. Saya minta masukan juga dari kawan-kawan. Apakah perlu kita berikan jangka waktu terhadap pihak ketiga untuk melakukan upaya hukum? Dan kalau tidak melakukan upaya hukum, kemudian apakah ini bisa kita eksekusi? Kita minta dari teman-teman semua. Nanti kita bisa rumuskan lagi dalam bentuk teknis, gitu ya. Jadi, tetapi bahwa dia harus diberitahukan, itu perlu diberitahukan. Ada pendapat lain, Bu Pak Dir, Pak Dir Sengketa dan perkara? Oke, saya kira itu ya, apalagi? Bagi Bapak Ibu yang akan mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand atau membuka speakernya untuk menyampaikan pertanyaan tersebut kepada kami, Pak Dirjen dan Bapak Direktur serta Bapak Staf Khusus. Sementara ini yang sudah raise hand adalah Pak Sianto. Silakan Pak Sianto. Kota Metro Pak Dirjen. Kota Metro mau tanya Pak. Maluku Tenggara Pak, Maluku Tenggara. Kota Metro Pak. Kalau enggak Kota Metro dulu. Sudah siap Bu, dari tadi sudah siap. Pak Sianto silakan Pak. Setelah itu dari Kota Metro ya. Temanggung. Yang lain akan raise hand. Jadi di dalam. Terima kasih Ibu Setia selaku moderator. Mohon izin Pak Dirjen, para direktur. Pak Dirjen, beberapa waktu yang lalu saya masih ingat ketika Bapak mewawancari saya, satu pertanyaan yang menggelitik pernah saya jawab, bagaimana untuk meminimalisir sengketa. Saya punya prinsip bahwa akar permasalahan itu yang perlu kita kaji. Nah, yang saya maksud akar permasalahan Pak, menurut saya itu sistem pendaftaran yang menganut publikasi negatif itu yang menurut saya menjadi akar permasalahan utama. Karena pemerintah dalam hal ini tidak memberikan jaminan atas kepastian hukum terhadap pemegang cuti sertifikat itu. Pemerintah juga tidak bertanggung jawab atas data ya, data dan informasi yang ada dalam sertifikat. Data dan informasi itu dianggap benar ketika tidak ada pihak lain yang menggugat, kira-kira seperti itu. Nah, ini kan menimbulkan keraguan-raguan, kekurangpastian seperti itu. Nah, sementara Pak Dirjen tadi di depan menyampaikan bahwa di dalam menangani sengketa kasus yang perkara itu hendaklah perspektifnya itu ke arah sel-sel positif. Sementara yang hasil produk kita ini kan sel-sel publikasinya publikasi negatif. Nah, ini mohon arahan dari Bapak. Kami dalam menyelesaikan sengketa kasus perkara itu menggunakan perspektif sel-sel publikasi positif ini yang seperti apa. Mohon izin Pak, itu saja, terima kasih. Saya jawab dulu ya, supaya saya nggak lupa. Jadi dalam pemahaman kita, sel-sel negatif ini kan di dalam proses pendaftaran menggunakan sistem negatif ini, katakanlah ini dapat dibatalkan karena dia
bukan merupakan sertifikat, bukan merupakan alat bukti hak yang mutlak. Pihak yang terdaftar ini tidak memperoleh indivisible title, hak yang tidak dapat diganggu-gugat. Oleh karena itu, di dalam proses pemberian hak, di dalam proses pendaftaran hak, BPN ini sifatnya pasif. BPN sifatnya pasif, menerima aja data. Mbuh bener, murah bener, itu yang diterima dari data. Tapi di dalam penyelesaian sengketa nggak boleh begitu. Kita harus proaktif. Kita harus proaktif. Ya. Memastikan data-data itu benar apa enggak. Jadi di dalam proses penyelesaian sengketa kita nggak boleh pasif. Oh, yang ada cuman ini gitu kan, nggak boleh. Itulah yang mengakibatkan Pak Yanto, Pak Katan, kenapa kita ragu di dalam mengambil keputusan? Kenapa kita ragu di dalam melaksanakan keputusan yang sudah kita ambil? Karena kita di dalam prosesnya itu pasif. Gitu. Nah, ini yang saya ingin kita harus mengarah pada sistem positif. Kalau kita di dalam pemberian hak ini kita stelsel-nya positif, ya pasti kita sebelum mendaftarkan hak ini kita harus melakukan kajian yang sangat mendalam gitu ya. Nah, tapi karena tidak, maka kita sifatnya pasif. Kita hanya menjadi pencatat. Tetapi kemudian kalau sudah menjadi sengketa kita nggak boleh begitu. Kita harus lebih proaktif. Kita mencari kebenaran yang benar, gitu, sehingga hasil dari keputusan yang kita ambil ini benar-benar punya kekuatan dan mempunyai dasar. Karena ini sudah menjadi masalah. Itu yang dimaksud Pak Yanto mengarah pada dasar positif. Itu Pak Yanto ya. Iya Pak, siap. Izin Bu, dari Temanggung. Selanjutnya ini yang ada di chat kami yang sudah raise hand. Pak izin yang akan raise hand, silakan melalui apa ya chat yang ada di Zoom meeting Bapak, nanti pencet tanda raise hand-nya. Tadi Bapak yang ngasih tanda raise hand dari mana ya? Kota Metro. Kota Metro ya. Sekarang silakan Kota Metro. Nanti selanjutnya Pak Hardi dari PPS Makassar, kemudian Pak Imade Daging dari Badung, terus selanjutnya nanti Pak Andi dari PPS Jatim. Mohon untuk disampaikan pointersnya aja secara langsung dan kami lebih apa ya mengutamakan untuk penyempurnaan dari Permen 20, bukan penyempurnaan ya, maksudnya pendalaman terkait dengan Permen 21 2020. Jadi lebih pertanyaan-pertanyaannya mohon untuk lebih ke sini dulu. Nanti lain waktu kita bisa berdiskusi untuk substansi yang lain. Terima kasih. Silakan dari. Terima kasih Bu Setijan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dirjen, Bu Sitjen, dan Bapak Ibu Direktur, dan Bapak Ibu Kakantah pada Witkom pada siang hari ini. Saya langsung Pak pada pokok pertanyaannya Pak Dirjen. Kota Metro, alhamdulillah ada penanganan kasus perkara yang sudah sampai dengan PK, yaitu kasus masalah lelang yang alhamdulillah dimenangkan oleh pihak pemenang dengan putusan pembatalan sertifikat dan penerbitan kembali Pak Dirjen. Nah, pertanyaan kami adalah kantor Kota Metro dapat unmanning dari Pengadilan Negeri Kota Metro, itu yang pertama. Yang kedua, kami diminta melalui pengacara oleh pihak pemenang lelang dengan putusan pembatalan untuk mengadakan komitmen atau menandatangani kesanggupan kesediaan untuk melaksanakan eksekusi sertifikat pembatalan. Yang ketiga, kami diminta oleh pengadilan melalui pengacara langsung untuk menangani pembatalan sertifikat berikan putusan itu tanpa prosedur, dalam arti mengabaikan ada peraturan yang sekarang ini Pak. Apakah efektif Permen akhirnya KPPN nomor 21 2020 sudah bisa kita laksanakan? Artinya ada persyaratan-persyaratan dalam mangsa usul pembatalan tersebut. Itu Pak Dirjen dan Presiden pertanyaan kami. Yang terakhir kami mohon
arahan Pak Dirjen dan Dirjen bahwa di Kota Metro sudah mulai marah Pak, adanya sertifikat pemecahan yang ada dampak dari sengketa karena overlap. Karena sudah beberapa yang overlap, masyarakat tidak tahu letak tanahnya, sehingga kita harus berbuat membantu mereka. Kami punya saran kesimpulan untuk mengefektifkan tugas daripada seksi pengendalian dan penanganan masalah. Apakah kami bisa masuk ke situ mencegah sedikit mungkin sehingga pemecahan-pemecahan yang bersifatnya massal tanpa prosedur, artinya bukan pengembang, apa bisa kami untuk masukkan sesuai dengan mencegah untuk penanganan sengketa dibikin Pak. Itu saja Pak Dirjen dan Bu Sijan pertanyaan kami dari Kota. Terima kasih. Terima kasih Pak Hakan. Izin mungkin untuk lebih efektifnya ya, ini kan tadi yang Bapak tanyakan mengenai KPS, ini akan lebih mengefektifkan waktu hari ini. Untuk tadinya mungkin bisa by phone ke Pak Dirkara, tapi barangkali karena sudah terlanjur ditanyakan, Pak Dirkara akan memberikan penjelasan secara singkat. Ya. Baik, terima kasih Bu Ses. Pak Kakan, apa kabar? Barusan sudah dikasih guidance Pak Dirjen dan Bu Ses bahwa yang kita diskusikan kali ini adalah berkaitan dengan Permen 21/2020. Ya. Kalau ada hal-hal sifatnya pertanyaan kasus dan lain sebagainya, tentu itu memerlukan kajian dan seterusnya. Itu bisa disampaikan melalui surat saja ke kami biar kita tanggapi. Tapi ada satu pertanyaan ini dari Kantor Kota Metro. Dan pertanyaannya sampaikan begini. Dalam hal pembatalan sertifikat, apakah amar putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri dapat dilaksanakan? Prinsip sebetulnya amar putusan itu apakah diambil di tingkat pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun kasasi, yang mana yang menjadi hukum, itulah yang dilaksanakan. Karena bukan tidak mungkin putusan di tingkat pengadilan negeri ini dikuatkan oleh pengadilan tinggi, kemudian upaya hukum kasasinya ditolak. Sehingga yang menjadi hukum adalah putusan pengadilan tingkat pertama. Prinsipnya, mana putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum dan mempunyai kekuatan berlaku, itulah yang dilaksanakan oleh kita di dalam rangka tindak lanjut putusan pengadilan. Mungkin itu Pak Wajimar, salam buat teman-teman di Kota Metro. Ya, jelas Pak ya. Jadi kalau putusan tingkat pertama dia tidak ajukan banding, tidak ajukan kasasi, ya inkrah juga itu namanya. Bisa dilaksanakan. Jangan itu putusan first take pun itu harus dianggap sebagai putusan yang sifatnya kontentiosa, putusan pihak, tapi karena pihak yang tidak hadir diputus, itu juga dia mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, mengenai pemecahan, silakan Pak, Bapak yang melihat situasinya, kalau memang diketahui itu overlap dan kalau dilakukan pemecahan itu akan mengakibatkan persoalan atau sengketa atau konflik yang lebih rumit, Bapak bisa lakukan pencegahan terhadap pemecahan itu dengan melakukan blokir, ya bisa saja sambil menyelesaikan overlap. Status quo bisa dilakukan oleh BPN, ya, di dalam ketentuan mana yang mengenai blokir itu 13, 17 itu bisa dilakukan, ya asal pertimbangannya jelas, ya. Untuk kepentingan yang jelas. Saya pikir demikian Pak. Ya. Demikian Pak. Tadi Pak, ada yang belum jelas Pak, yang unmanning Pak. Kita kena unmanning dan kita diminta komitmen untuk melaksanakan putusan itu supaya kita tidak terlalu lama katanya. Maka kita bisa Pak komitmen dengan pihak ketiga. Itu Pak Dirjen, mohon maaf. Komitmen dengan pihak ketiga Pak, tapi memang bagian dari tahapan proses pelaksanaan putusan. Kalau kita tidak laksanakan, kita diamanin Pak. Kalau pengadilan negeri, kalau di UN kita dilaporkan ke atasan. Nah sekarang soal bagaimana melaksanakan putusan, apakah putusan itu bisa dilaksanakan atau tidak? Tadi ada syarat-syaratnya Pak. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, ya aja, gitu kan.
kan meskipun itu lelang, ya lelang, tapi lelangnya dinyatakan batal dan sertifikatnya dinyatakan batal, dikembalikan pada posisi mulai kita laksanakan. Itu menyangkut pelaksanaan putusan. Kalau apakah karena itu tingkat pertama kita tidak bisa laksanakan, itu sudah disampaikan Pak Direktur. Tingkat pertama tidak bisa laksanakan kalau dia tidak melakukan upaya banding, tidak ada upaya banding, kasasi, PK, inkrah juga di tingkat pertama. Kalau kemudian tingkat pertama itu dikuatkan oleh banding, kasasi, PK, ya putusan pengadilan tingkat pertama juga yang kita laksanakan. Kalau misalnya pihak tergugat tidak hadir, putusannya first take, ya sama juga itu bisa dilaksanakan. Kira begitu Pak. Ini sudah Pak Dirjen, ini sudah putusan PK. PK itu sudah memenangkan pihak penggugat. Kita diperintahkan dalam amar putusan untuk melaksanakan pembatalan. Tapi dia tanpa belum ada prosedur Pak, persyaratannya belum dilengkapi. Dia meminta langsung saja didaftarkan, alasannya bahwa BPN itu pihak yang berkepentingan, jadi tanpa melalui persyaratan untuk kelengkapannya, sehingga kita langsung membatalkan. Saya bilang saya belum bersedia, belum ada persyaratan sesuai dengan peraturan Menteri nomor 21 Pak. Itu yang saya sampaikan Pak. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, minta aja dilengkapi Pak kelengkapannya. Diminta dilengkapi, kalau nggak ada kelengkapannya ya nggak bisa juga. Gitu kan. Apa tadi putusan pengadilan yang legalisir segala macam itu dimintakan saja. Ya, kira demikian Pak. Siap. Terima kasih Pak Dirjen. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya Pak Andi dari PPS Makassar, silakan. Mohon izin Bu, terima kasih kesempatannya. Mohon izin Pak Dirjen, Bapak Direktur di Kementerian ATR BPN. Saya Hardiansyah, kasih PPS di Kantah Kota Makassar. Izin bertanya terkait dengan Permen 21. Yang pertama adalah terkait dengan pasal 33 ayat 1 tadi yang sempat dijelaskan oleh Pak Dirjen terkait dengan adanya pihak ketiga yang terkait pihak ketiga yang telah disampaikan terkait adanya perkara atau putusan itu, sedangkan yang bersangkutan tidak mengajukan upaya hukum atau upaya-upaya lain terkait dengan putusan tersebut. Bagaimana dengan objek tadi? Apakah posisi dalam buku tahanan tetap status quo atau seperti apa Pak? Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ketentuan peralihan di permen ini kami tidak menemukan adanya ketentuan terkait tindak lanjut tunggakan atau permohonan yang sementara berjalan. Mohon izin bagaimana petunjuk lebih lanjut terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang telah ada atau yang sementara dijalani berdasar ketentuan Permen 11 2016 yang saat ini kemudian berubah berdasar Permen 21 ini. Terima kasih Pak kesempatannya. Mohon izin. Coba mau jawab? Yang enggak, yang bisa lanjut. Yang Iya, Pak. Yang nomor 1 saya nggak nyambung tadi karena banyak diputus khusus, saya nggak tangkap apa yang disampaikan. Tetapi kalau pertanyaan yang kedua, saya kira di pasal 56 jelas pengaturannya bahwa semua proses yang sedang atau semua penanganan kasus itu dengan diberlakukannya permen ini, maka pengaturannya menunjuk pada ketentuan yang diatur di dalam permen. Ya. Di pasal 56 di aturan peralihan itu jelas Mas Andi. Tapi yang pertanyaan nomor 1 saya nggak nyambung tadi Pak. Yang pertanyaan pertama itu terkait pasal 33 Pak. Jadi pembatalan terhadap tindak lanjut putusan pengadilan yang pihak ketiganya itu tidak pihak. Nah itu kan ada kewajiban di ayat 2-nya. Harus memberitahukan kepada pemohon pembatalan untuk melakukan upaya hukum di pengadilan dalam rangka mempertahankan hak keperdataan atas tanahnya. Yang kedua, pihak ketiga memberitahukan mengenai adanya putusan pengadilan yang membatalkan hak atas tanah atas sertifikat atas nama pihak ketiga tersebut. Nah, bagaimana ketika pihak ketiga itu tidak melakukan upaya hukum dan tidak melakukan hal-hal lain terkait dengan adanya perkara di pengadilan tersebut? Ya, oke. Hemat saya, sebagaimana juga tadi sampaikan tadi, ya, sebetulnya pemberitahuan itu adalah pemberitahuan kepada pemegang hak untuk melakukan upaya-upaya hukum terhadap, katakan misalnya sertifikat yang dipegang ini dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan hukum oleh pengadilan.
Sehingga dengan pemberitahuan itu yang bersangkutan diberi waktu untuk mempertahankan haknya dengan melakukan upaya hukum. Bisa dengan melakukan gugatan barukah, perlawanan kah, dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang bersangkutan ternyata tidak melakukan apa yang kita sampaikan di dalam surat, artinya dia tidak mempergunakan hak-haknya. Dengan demikian menurut saya sih sebetulnya proses tidak lanjut putusan ini bisa dilaksanakan. Ya, jadi memang begitu kita memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, kita akan beritahukan si pemegang hak yang dinyatakan batal oleh pengadilan tapi dia tidak ikut pihak dalam perkara, kita beri kesempatan, tapi jangka waktunya memang belum dibuat di sini seperti hak tanggungan. Saya minta masukan juga jangka waktunya enaknya berapa lama ini. Nanti kita akan ucapkan lunes atau surat edaran. Itu kemudian yang terkait dengan peralihan, tadi saya sampaikan kalau seandainya prosesnya perkaranya, proses penyelesaiannya sudah di ujung dan tidak ada pertentangannya dengan apa namanya 21/2020, go ahead, jalan aja, ya jalankan. Kalau harus ada pembatalan ya pembatalan saja. Misalnya pembatalan ya, pihak pertama atau pembatalan dua derivatif, tapi pihak ketiga ikut dalam perkara dan ikut dinyatakan batal, ya dibatalkan saja. Saya kira begitu ya. Demikian tadi. Jadi untuk tadi yang ditanyakan mengikuti ditangani selanjutnya sesuai Permen 21/2020. Nah, kalau yang untuk keputusan penyelesaian, misalnya katakanlah kalau sesuai 11/2016 itu tadinya kewenangannya ada di kantor pertanahan, kemudian secara sesuai 21 tahun 2020 itu kewenangannya ada di Kanwil. Nah, kepala kantor sudah tidak bisa lagi mengeluarkan keputusan pembatalan. Tentunya itu harus diteruskan ke Kanwil untuk dilakukan pembatalan oleh Kanwil. Terhadap apa itu? Adalah pembatalan tindak lanjut putusan pengadilan. Karena sesuai Permen 11/2016, pembatalan sebagai tindak lanjut putusan pengadilan itu kantor pertanahan juga punya kewenangan. Sementara sekarang di Permen 21 tahun 2020, kepala kantor tidak lagi mempunyai kewenangan pembatalan. Jadi seperti itu mungkin tambahan penjelasan dari saya. Selanjutnya mungkin Pak Imade Daging dari Kabupaten Badung, silakan Pak. Pak Made ada? Kalau belum, tadi ada raise hand-nya. Kalau belum mungkin Banyumas Bu, mau Banyumas. Oh, sebentar Pak. Sumut Bu, sumut. Kanwil NTT Bu. Banyumas Bu. Sumut Bu. Wilayah Timur Bu. Ya, oke. Yang raise hand dulu ya Pak. Pak Andi dari Jawa Timur dulu. Silakan. Izin Ibu. Ya, terima kasih Bu Sedirjen. Mohon izin Pak Dirjen, Bapak Staf Khusus dan Bapak-Bapak Direktur. Ada beberapa pertanyaan terkait peraturan yang baru pasal Permen 21/20. Yang pertama di Permen 21/20 setelah dibaca itu tidak mengatur pembatalan cacat administrasi atau yudis yang terkait dengan aset. Sedangkan di Permen 11/2016 di pasal 32 terkait pembatalan cacat administrasi yang terkait dengan aset itu harus ada pelepasan aset terlebih dahulu. Lalu bagaimana dengan pelaksanaannya setelah adanya Permen 21/20 ini? Kemudian yang kedua, di Permen 21/20 itu mengatur tentang putusan yang saling bertentangan. Tapi tidak mengatur putusan yang berbeda. Sebagai contoh, ada putusan perdata dan juga putusan perdata agama. Dua putusan itu bisa saja saling berbeda. Kemudian putusan perdata dengan tun, itu juga berbeda. Itu bagaimana kami di daerah melaksanakannya. Kemudian yang ketiga, apakah PK itu menghalangi permohonan pembatalan? Karena banyak juga kasus di mana
yang termohon pembatalan itu mengajukan PK dan memohon penangguhan terhadap pembatalan tersebut. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Mohon petunjuk lebih lanjut. Jawab oleh Pak Firdaus dan Pak Dir Perkara. Sebelumnya Pak Firdaus dulu, silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Ses. Terima kasih Sandi. Mas Sandi dan pertanyaan pada waktu pembahasan ini. Jadi memang kenapa Permen 2120 ini di tahun 2020 ini tidak mengatur ini. Yang pertama adalah mari kita lihat di ketentuan pengaturan mengenai tata cara penghapusan aset. Di sana memang tidak diatur mengenai penghapusan aset karena cacat administrasi, yang ada hanya pelaksanaan putusan yang sudah memiliki kekuatan mutlak dan tidak ada upaya hukum. Nanti bisa dicek kembali, Mas Andi. Kita tidak mau mengatur itu karena resikonya sangat besar kita. Jangankan yang cacat administrasi, yang tidak ada putusan administrasi lain yang memiliki kekuatan mutlak, yang berdasarkan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap saja, itu pun masih separuh kita laksanakan. Saya ambil ilustrasi begini. Kita berupaya untuk mempercepat proses permasalahan pembatalan ini terkait aset dengan cara dua. Yang pertama, kalau berdasarkan putusan dan ternyata itu pihak pengguna sebagai pihak, biasanya kita langsung batalkan sertifikat hak atas tanahnya. Tetapi pelaksanaan lebih lanjut terhadap putusan tersebut tunggu dulu, menunggu penghapusan aset dari pengelola. Itu biasanya. Dan pada saat itulah maka terkatung-katung permasalahannya. Dan biasanya si pengadu menggunakan SK tersebut untuk menekan kita. SK kita ternyata tidak bisa digunakan untuk melakukan penghapusan aset. Karena memang di undang-undangnya tidak ada ketentuannya terkait aset ini bahwa penghapusan berdasarkan SK Kepala BPN atau penggunaan tidak ada itu. Hanya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum lain itu terhadap aset. Atau yang kedua, kita tidak membatalkan dulu dan juga aset tersebut karena berbagai pertimbangan. Ini pun biasanya kita dikejar-kejar juga. Apalagi yang cacat administrasi, yang nyatanya nanti berdasarkan putusan kepala badan atau kanwil yang membatalkan aset tersebut bukan berdasarkan putusan pengadilan, maka ini akan menjadi masalah, akan berhadapan dengan undang-undang tentang pengelolaan aset. Bisa dilihat nanti Undang-Undang 2004 dan PP yang terbaru yang 2014 atau 27 atau berapa di pasal 80-an itu akan terlihat. Itu Mas Andi, memang ini yang pada waktu pembahasan menjadi pembahasan yang sangat alot di tim perumus peraturan ini. Demikian. Saya tambahkan sedikit mengenai PK, Mas Andi dan Bapak Ibu sekalian. Saya kira pertanyaan satu orang ini tentu menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian yang lain berkaitan dengan peninjauan kembali. Memang prinsip sebetulnya peninjauan kembali ini tidak menghalangi eksekusi atau pelaksanaan putusan. Namun demikian, seringkali kita di dalam mengambil keputusan juga mempertimbangkan sekiranya PK ini mengabulkan permohonan pemohon. Ini tentu kalau misalnya dalam hal, katakanlah ada permohonan pembatalan sertifikat yang kita proses, sementara sedang ada proses permohonan PK, sekiranya misalnya nanti permohonan PK-nya dikabulkan, kemudian membatalkan putusan yang menjadi dasar kita melakukan pembatalan sertifikat misalnya, ini tentu akan menjadi kesulitan buat kita sendiri untuk mengembalikan ke keadaan semula. Karena itu, ketika ada permohonan PK, maka
pada umumnya kita akan meng-hold dulu sementara permohonan yang sedang dalam proses. Sekali lagi ini semacam-macam untuk memudahkan kita untuk dalam hal tindak lanjut dari putusan PK itu sendiri. Mungkin begitu. Tetapi secara prinsip saya kira semua kita paham bahwa permohonan peninjauan kembali ini tidak menunda pelaksanaan putusan atau eksekusi. Saya kira di dalam Permen 21 2020 ini juga menjadi salah satu dasar menjadi atau ditolaknya permohonan pembatalan ketika ada beberapa amar yang saling bertentangan, bahkan di dalam amar yang tidak sekamar sekalipun, Pak. Ya, beberapa contoh yang diajukan permohonan pembatalan ke kita di dalam putusan perdata menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tetapi di dalam proses peradilan tata usaha negara dinyatakan sesuai dengan ketentuan. Sehingga ini menjadi dasar kemudian kita tidak dapat melaksanakan proses pembatalan. Saya nambahin ya. Jadi putusan yang saling bertentangan itu at the same time ya, pada saat yang bersamaan. Gitu ya. Jadi kalau ada putusan tun dulu nih, nggak ada putusan perdata, laksanain dulu aja. Jadi jangan nunggu, lu gugat perdata ya gitu. Laksanakan aja dulu putusan perdata. Nanti ada putusan tunnya, nanti perdatanya masuk, ya kemudian putusannya berbeda, tetapi setelah ini dilaksanakan, ini kita beda lagi, kita laksanakan putusan perdatanya, gitu kan. Jadi semua putusan akhirnya bisa dilaksanakan. Tapi kalau pada saat yang bersamaan itu ada dua putusan yang saling bertentangan, ya kita nggak bisa berbuat apa-apa, begitu ya. Yang bisa dilakukan adalah salah satu mengajukan PK di atas PK. Itu konsultasi kita ke Mahkamah Agung. Gimana Pak kalau ada putusan bertentangan misalnya ada antara tun perdata atau antara perdata dengan perdata? Ya silakan gunakan itu untuk PK di atas PK. Gitu. Itu nanti supaya yang satu mati putusannya, gitu kan. Nah ini yang dilaksanakan. Tapi kalau waktunya berbeda, laksanakan dulu, gitu kan. Nah kalau yang kita alami kemarin itu ada satu putusan tadi Pak Direktur sampaikan, tun menyatakan batal sertifikat Pak Hari, kemudian memerintahkan yang penggugatnya Pak Daniel memerintahkan untuk memproses hak kepada Daniel atas sesuai ketentuan yang berlaku. Gitu kan? Ketika dalam proses pembatalan ada gugatan perdata, gugatan perdatanya meletakkan sita, ditetapkanlah sita atas tanah itu. Nah, kita paling betul hanya bisa melakukan pembatalan, tetapi mengenai pemberian haknya menunggu putusan perdata. Karena di dalam 999 Permen 999 kan salah satunya kan harus clear and clean, penguasaan fisik dan yuridis. Even dia sudah menguasai fisik, tapi yuridis masih ada sita. Nggak bisa dong kita berikan ke dia, dan dia menunggu putusan perdata. Nah, celakanya perdatanya kemudian ternyata gugatan Pak Daniel dikabulkan, gitu kan, bahwa hak Pak Daniel sah, perolehannya Pak Hari melawan hukum. Nah, apakah putusan tun ini bisa dilaksanakan? Apakah putusan perdata bisa dilaksanakan? Nah, yang ini juga menjadi nggak bisa dilaksanakan putusan tunnya ini. Nah, ini kalau kayak begini ya kemudian silakan aja Pak Daniel melakukan gugatan ke Pak Hari dan BPN untuk membatalkan putusan tunnya. Kira begitu ya Pak ya? Ya Pak, izin melanjutkan yang tadi terkait dengan aset Pak. Itu berarti apabila ada permohonan pembatalan yang terkait dengan aset, apakah kita bisa mengeluarkan surat penolakan dengan alasan bahwa di Permen 2120 tidak diatur mengenai mekanisme pembatalan terkait aset Pak? Mohon izin Pak. Masalah putusan pengadilan atau cacat administrasi? Terkait cacat administrasinya.
kalau putusan pengadilan, pemegang asetnya tidak ikut pihak dalam perkara, ya, kita mungkin bukan menolak ya, tapi menyampaikan bahwa ini dapat dilaksanakan sepanjang telah ada penghapusan dari penghapusan aset dari si pengguna aset dan atau pengelola aset, gitu kan, Kementerian Keuangan. Kalau dia tidak pihak, gitu kan. Tapi kalau dia pihak, si instansi pemegang aset, pengelola aset pihak, kita batalkan aja. Tetapi pemberian haknya menunggu penghapusan. Nah, kalau cacat administrasi, Pak, ya saya kira kita harus koordinasikan dulu, Pak, dengan si pemegang aset ini. Kalau cacat administrasi, nggak ada putusan pengadilan, ada putusan pengadilan aja masih mikir-mikir. Cacat administrasi emang berani. Kita koordinasikan dulu, Pak, gitu kan. Apa tahu ada kebijakan lain, apalagi menyangkut konflik ya. PTPN itu di Sumatera Utara, kebijakan presiden kemarin itu juga lumayan berpihak pada masyarakat. Kira gitu ya, Pak ya. Begitu Mas Andi ya. Mas Andi mudah-mudahan sudah memberikan juga teman-teman yang presiden untuk hal-hal yang belum diatur di dalam permen untuk penyempurnaannya nanti mungkin akan kita perjelas di juknis. Kemudian Pak Imade Daging, apakah sudah bergabung? Sudah ada? Tadi Ya, Bu Ses, izin. Mangga Pak. Ya. Tadi koneksinya kurang bagus, izin Ibu. Mohon izin Bapak Dirjen, Bapak Staf Khusus, Bu Ses, Bapak para Direktur. Kami dari mungkin laporan sekaligus mungkin berbagi pengalaman sedikit khususnya terkait dengan tindak lanjut tumpang tindih sertifikat, Bapak. Tumpang tindih sertifikat, kemudian pengalaman kami melakukan pembatalan sertifikat pernah kami lakukan di Badung. Awalnya ada 2 sertifikat yang tumpang tindih. Kebetulan ini masih original dua-duanya. Kemudian salah satu pemegang hak yang kebetulan hak yang terbit duluan gitu, terbit terlebih dahulu melapor kepada kami di BPN minta penanganan kasusnya atau penyelesaian terhadap kasus tumpang tindihnya. Langkah awal yang pernah kami lakukan mediasi terkait dengan kondisi tumpang tindih sertifikat tersebut. Akan tetapi proses penyelesaian secara musyawarah atau mediasi gagal. Nah, kemudian kami dikejar oleh pihak pemegang sertifikat yang diterbitkan duluan atau yang lebih awal. Bagaimana tanggung jawab BPN berkaitan dengan kenapa ada 2 sertifikat terbit dan klaimnya pemegang hak yang terbit duluan, kami diam-diam memiliki tanah, tiba-tiba BPN menerbitkan sertifikat lagi. Tanggung jawab BPN di mana ini? Nah, seperti itu Bapak. Sehingga kami pada waktu itu sebagai kepala seksi SKP, kemudian melaporkan penanganan kasusnya kepada kepala kantor, kemudian kita mulai lakukan semacam kajian lebih mendalam. Ya, jadi sebagai tanggung jawab kita lembaga administrasi pertanahan dengan kondisi begini, kami kemudian memutuskan untuk mengusulkan pembatalan terhadap sertifikat yang terbit belakangan. Kami lakukan tahapan pembatalannya, kemudian usulkan ke Kanwil. Akhirnya
diterbitkanlah SK pembatalan. Endingnya sertifikat yang kita terbitkan belakangan itu dibatalkan. Pertimbangannya kenapa yang diterbitkan belakangan kita usulkan pembatalan, karena menurut analisa, pertimbangan dan pendapat kami semua di Bandung, itu kita melakukan kesalahan administrasi terhadap penerbitan sertifikat yang belakangan. Karena apa? Karena kita menerbitkannya di atas sertifikat. Nah, kita tidak menilai tidak menilai bahwa status keperdataan dari tanah tersebut. Ya, termasuk kemudian tindak lanjut dari pembatalan yang kami lakukan, Bapak. Kemudian kita digugat di PT UN Denpasar oleh pihak yang terbatalkan sertifikatnya. Nah, kemudian kami hadir sebagai pihak tergugat. Salah satunya dalam tahapan persidangan kami jelaskan kepada majelis hakim, kebetulan waktu itu ibu-ibu ketua majelisnya, kami jelaskan bahwa yang dilakukan oleh BPN adalah perbaikan administrasi pertanahan. Karena administrasi BPN kemarin salah, ada yang 2 sertifikat diterbitkan di dalam satu bidang atau di atas satu bidang tanah. Jadi itu tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan menurut ketentuan hukum pertanahan kita. Nah, kemudian kami juga jelaskan, jika gugatan penggugat ini kemudian dimenangkan oleh ibu hakim atau majelis hakim, maka BPN akan salah lagi administrasinya, akan perbaikan administrasi yang dilakukan kembali salah. Nah, sehingga syukurnya kemudian majelis bisa memahami kondisi itu sampai di PK sampai di kasasi pun kami dimenangkan. Mungkin itu salah satu berbagi pengalaman terhadap penyelesaian kasus tumpang tindih, Bapak Dirjen, Bapak Ibu sekalian. Nah, hal lain yang kami sampaikan pada majelis bahwa kami sebenarnya tidak masuk ke ranah keperdataan dari pemilikan tanah tersebut. Nah, sehingga kalau misalnya nanti ada atau pihak yang punya sertifikat yang terbatalkan kemudian memperjuangkan haknya, mestinya majelis lakukan di lapangan hukum perdata atau lapangan hukum umum, sehingga nanti jika memang dimenangkan secara keperdataan, maka tentu sertifikat yang pertama yang hidup sekarang harus dibatalkan dan baru bisa kita terbitkan sertifikat kepada yang menang secara keperdataan. Itu pengalaman kami, Bapak. Laporan bisa menjadi salah satu sumbangan pendapat dari kami di Badung, dan malah kami sempat berpikir juga bahwa tindakan ini pun mestinya bisa kita lakukan terhadap tumpang tindih yang tidak plek satu bidang utuh. Mungkin ada tumpang tindih sebagian, sepanjang mungkin masih sertifikatnya masih originer atau masih belum beralih, kita bisa saja berkali, mungkin usulan kami juga ini Pak Dirjen, dalam mungkin semacam juknis yang kemudian akan diterbitkan, bisa dimuat di sana juga bahwa untuk yang tumpang tindih sebagian sepanjang masih originer, bagian yang tumpang tindihnya itu bisa dikurangi untuk sertifikat yang terbit kedua. Nah, masalah tadi kembali soal keperdataannya menjadi masalah yang ditunjukkan di lapangan hukum keperdataan. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin mohon maaf agak berkepanjangan, Bapak Dirjen, Bapak staf khusus, dan Bapak Ibu semua peserta sosialisasi yang berbahagia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami kembalikan ke Bu Ses. Terima kasih, Bu Ses. Terima kasih, Pak Madi. Pak Dirjen itu akan menjawab, menjelaskan. Ya, di sini ada direktur 1 itu direktur sengketa, ada direktur perkara, Pak Ketut, ada direktur 1 direktur sengketa, direktur 1 itu Pak Firdaus, ada direktur 2 itu Pak Daniel. Sekarang baru datang ini ada direktur 3. Kalau mau
menjawab, silakan aja. Beri daerah itu sih. Aduh, yang rambutnya putih itu direktur 3. Ya salah Pak, izin. Gara-gara pesawat di cancel terdampar katanya. Damparnya di Pulau Seribu. Ya, itu Pak Maning, Pak Kakang, ini salah satu juga bentuk penyelesaian masalah yang kita juga sudah pikirkan ini menjadi salah satu cara untuk pembatalan untuk perbaikan administrasi dalam hal terjadinya tumpang tindih. Tentu mungkin ini merupakan salah satu karena mungkin ada salah duanya, gitu kan. Seperti tadi kalau barangkali sudah ada putusan pengadilan menyangkut misalnya yuridisnya, misalnya diketahui salah satu alasan penerbitan dari sertifikat itu misalnya pipil, gitu ya. Ternyata dibuktikan pipil itu palsu, gitu kan, meskipun dia sertifikatnya pertama, gitu kan, tapi bisa dibuktikan oleh siapa namanya yang ditindihi, gitu, yang kedua yang menindih, gitu kan, harusnya kan yang menindih yang dibatalkan, tapi yang menindih ini ternyata membuktikan bahwa itu dia yang benar, dan kemudian dibuktikan bahwa ada putusan pengadilan yang palsu. Ini bisa juga kita pertimbangkan bahwa yang harus dibatalkan ternyata yang yang pertama. Tapi dalam hal tidak ada, sama-sama saya sepakat dengan Pak Kakang bahwa dalam beberapa perkara itu juga demikian, dia membatalkan yang kemudian dan mempertahankan yang pertama. Jadi yang pertama yang harus dipertahankan, maka harus digaris bawah itu. Yang pertama yang harus dipertahankan, yang kedua bisa dibatalkan. Ya Pak. Ya, begitu ya. Nanti kita mohon masukan juga untuk juknis pembatalan terkait tumpang tindih karena hampir 16% dari tipologi yang ada adalah sengketa menyangkut dengan sengketa batas ya pengukuran dan dari 15% itu sebagian besar itu adalah menyangkut dengan overlap. Ya. Siap. Ya, itu silakan Bu Ses. Terima kasih Pak Dirjen. Mungkin untuk selanjutnya kami beri kesempatan yang sudah raise hand juga dari bidang PPS NTT, kemudian nanti Pak Kakan Temanggung, dilanjutkan Pak Kakan Banyumas. Silakan dari bidang PPS NTT, Pak Kabitnya atau yang lain. Terima kasih Bapak Dirjen, Bu Sekjen, Bapak Direktur. Pak, video ini Pak, supaya kelihatan dari. Oh, karena kita pakai background itu kali ini. Oke, nonsa. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan Bapak Dirjen, Bu Sekjen, Bapak Direktur, Bapak tenaga ahli, dan para peserta sekalian. Ada 3 hal yang saya sampaikan. Satu, kita berharap kalau untuk pembatalan sertifikat di daerah-daerah yang strategi, daerah di lokasi-lokasi yang strategis, kemudian yang nilainya juga Bisa didekatkan Atau Bapak di sini? Oh iya.
ada dua hal. Yang pertama, pembatalan sertifikat di daerah yang strategis maupun yang bernilai strategis bisa ditarik ke pusat. Ada alasannya, karena hal-hal begitu yang bernilai strategis itu kebanyakan di belakangnya orang-orang besar. Mereka kadang-kadang mengintimidasi kami dengan misalnya dia dengan background ini, dia mendapatkan dukungan dari ini, dari ini. Sehingga saya kira di pusat itu mereka yang melakukan hal-hal itu bisa takut. Kemudian yang kedua, kami senang karena ada sanksi jika di daerah tidak dilakukan tindak lanjut terhadap keputusan-keputusan pembatalan. Dan ini mohon juga dapat dituangkan dalam petunjuk teknis lebih tegas dan lugas sehingga kita tidak ada keraguan untuk melakukan kegiatan ini di daerah. Saya kira dua ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Terima kasih Bapak Dirjen, Ibu Sekjen dan Bapak Direktur, Bapak Pak Khusus. Terima kasih. Terima kasih Pak Julius. Mohon maaf, kami kurang jelas mendengar suara Bapak, mungkin karena ada gangguan speaker dari sana. Tapi yang saya tangkap, Bapak memberikan masukan untuk penyempurnaan permen ini, bukan penyempurnaan ya, mungkin nanti penambahan substansi yang akan kita susun dalam juknis untuk melengkapi hal-hal yang belum di dalam permen 2020 tahun 2020. Kalau nanti ada tambahan lebih lanjut, mungkin Bapak bisa menyampaikannya secara tertulis. Selanjutnya mungkin Pak Kakan Temanggung yang sudah raise hand juga, silakan Pak. Selanjutnya nanti setelah Pak Kakan Banyumas ya Pak. Pak Bintarwan ya, Kakan Temanggung. Pak Bin? Kalau Pak Bintarwan belum ada. Bu, Banyumas dulu Bu. Ya. Banyumas dulu Pak. Banyumas dulu Bu. Oh enggak Pak, dari Banyumas ya. dulu. Oke. Oke. Baik, mohon izin Bu Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirjen 7 dan para direktur serta Bu Sekretaris Jenderal 7 dan juga staf ahli Dirjen 7, izinkan dari Banyumas menyampaikan beberapa hal Bu Pak. Yang pertama terkait dengan apakah nanti sifatnya di dalam juknis ataukah nanti mungkin perlu dalam surat edaran dari Pak Dirjen Bu mengenai mediasi Bu, terutama di pasal 43 Permen 21 2020. Saran kami seyogianya di dalam mediasi ini perlu juga diklasifikasikan menjadi 3 mediasi yang tingkatnya dari ringan, sedang, dan berat Bu. Karena menurut saya juga sebagai informasi Pak Dirjen bahwa kami baru beberapa bulan yang lalu menangani permasalahan yang sudah cukup lama, itu selesainya mediasi kurang lebih 5 bulan Pak, alhamdulillah selesai. Overlapping Pak, antara HPL Pemda, HPL tahun 91, seluas kurang lebih 2 hektar sekian dengan hak milik perorangan Pak, kurang lebih 765, kurang lebih 5 bulan Pak kami tangani, baru alhamdulillah selesai. Salah satunya alhamdulillah yang haknya mengalah dan kita buatkan berita acara pelepasan di hadapan kepala kantor, kita matikan buku tanda dan sertifikat Pak, sudah selesai. Itu satu. Kemudian yang kedua Pak, terkait dengan tadi yang disampaikan oleh beberapa penanya terdahulu Pak mengenai putusan pengadilan yang terkait dengan aset baik itu BMN maupun BMD. Maksud kami seyogianya mungkin kita perlu ada semacam kajian yang matang Pak, mungkin bersama dengan barangkali apakah dengan Kementerian Keuangan ataukah dengan Mahkamah Agung, supaya tidak ada kesan bahwa kita tidak ada rasanya ketegasan terkait dengan pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah ingkrah terkait dengan aset BMD atau BMN Pak. Apakah memang tegas kita melaksanakan atau boleh melaksanakan tanpa nunggu penghapusan aset dari Kementerian Keuangan dan juga dari Kementerian Lembaga Pengelola, ataukah memang kita menunggu itu Pak?
Artinya maksud kami izin Pak, ibaratnya jangan kepala dilepas, ekornya dipegang izin Pak Dirjen. Kita di daerah kadang agak cukup dilematis Pak. Maksud kami kalau memang kita diminta untuk menunggu setelah ada penghapusan aset baik dari Kementerian Keuangan maupun pengelola kementerian lembaga yang bersangkutan, ya kita tunggu Pak, itu Pak. Tapi kalau seandainya di dalam kita sendiri aja masih belum sepakat Pak, apalagi regulasi kita mungkin juga kadang mungkin multi tafsir tuh Pak. Sehingga kita yang di daerah itu dalam pelaksanaan, karena izin Pak, kami juga pengalaman di Kaltim atau Kabit 5 Kaltim seperti itu Pak. Oke, mohon izin Pak, mungkin itu yang kami sampaikan dua hal. Semoga Pak Dirjen dengan Pak Direktur nanti berkenan untuk bisa memberikan tanggapan atau penjelasan. Sekali lagi terima kasih, apabila ada yang kurang berkenan kami mohon maaf, dan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mas, jadi kenapa kita membedakan perkara yang putusan pengadilan yang pengguna aset dan pemegang asetnya juga ikut pihak dalam perkara dengan yang tidak ikut dalam perkara. Beberapa kasus yang kita koordinasikan dengan DJKN dengan instansi terkait untuk pembatalan, mereka bilang begini, kita masih punya kesempatan untuk melakukan perlawanan. Kalau instansinya nggak ikut, instansinya masih bisa melakukan perlawanan. Instansinya ikut, pengelola asetnya nggak ikut, masih bisa melakukan juga intervensi atau perlawanan juga. Dan beberapa kasus begitu. Terus kemudian dia juga minta supaya sepanjang upaya hukum itu masih ada, kita harus lakukan. Nah, oleh karena itu kita bedakan, kalau seandainya si instansinya juga pihak, terus kemudian si pengelola asetnya dalam hal ini Kementerian Keuangan, DJKN juga pihak dalam perkara itu, kayak kita buat di sini. Lo kalau mau gugat ini, kalau ada mau gugat, yang gugat BPN sendiri dong, gugat juga si pengguna aset, gugat juga pengelola aset. Kalau mereka sudah digugat, berarti dari diskusi itu mereka sudah melakukan upaya hukum dan tidak ada lagi upaya hukum yang mau dilakukan. Jadi mereka prinsipnya kalau sudah tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan, ya laksanakan putusan pengadilan. Nah, tapi kalau yang digugat hanya BPN, si pengguna aset, pengelola aset tidak ikut dalam pihak dalam perkara itu, mereka selalu bilang kami masih punya cara untuk melakukan upaya hukum. Gitu kan? Nah ini kan membuat kita jadi nggak bisa melaksanakan secara serta-merta. Nah oleh karena itu kita bedakan dalam hal mereka instansi dan Kementerian Keuangan sebagai pengelola aset itu yang dalam perkara, maka dia sudah melakukan menggunakan upaya hukum, gitu kan, untuk mempertahankan itu bisa kita laksanakan. Itu pun mencegah terjadinya double ini aset. Ya, kita setelah itu kita hanya bisa membatalkan, namun demikian penghapusannya kan kita nggak bisa menghapus. Yang bisa menghapus kan yang pengguna dan pengelola. Kita nggak bisa memaksa mereka. Ya, itu harus dilakukan penghapusan dulu, baru bisa dilakukan prosesan. Kalau dia nggak mau melakukan penghapusan, bukan urusan kita harusnya. Urusan antara si penggugat dengan pengguna aset dan pengelola aset. Jadi kita hanya sebatas sampai situ. Yang penting kita melaksanakan putusan pengadilan. Karena kalau kita nggak laksanakan putusan pengadilan, nanti kita kesalahan lagi, gitu kan? Kenapa kok tidak melaksanakan putusan pengadilan? Tidak ada alasan. Nah, tapi kalau yang dia bukan pihak, kita ada alasan juga untuk tidak melaksanakan putusan pengadilan. Kita menyatakan bahwa mereka tidak pihak. Oleh karena itu, karena ini sudah menjadi permen, kita harapkan kita para pengacara, praktisi hukum, nah inilah aturan main kita sekarang. Jadi kalau Anda mau melakukan gugatan, Anda lihat dulu nih, apakah hak ini, apakah dia hanya bisa nggak menggugat BPN saja. Dia harus menggugat juga yang lain, gitu kan. Demikian juga
kalau itu instansi pemerintah tapi sudah dilipat ke pihak ketiga, kan mereka harus menggugat juga pihak ketiga. Kita memberitahukan kepada mereka melalui permen ini. Idenya begitu, Mas, ya. Tapi nanti tetap ini kita koordinasikan juga dengan kawan-kawan di DJKN. Terima kasih, Mas. Demikian, Pak. Ya, izin. Pak, yang terkait dengan mediasi, Pak. Izin, Bu, Pak Dirjen, depan Bu Dirjen tentang mediasi tadi, Pak. Mohon izin, Pak. Ya, Mas, yang mediasi, saya sepakat, Mas, klasifikasi amal. Saya pikir ini sudah include di dalam penanganan kasus di awal kan kita bagi mediasi terhadap kasus itu juga demikian. Nah, apa namanya? Kita yang penting dalam mediasi adalah yang saya pikir kalau mediasi itu tidak tercapai, apa yang harus dilakukan oleh BPN? Nah, mediasi yang tidak tercapai, kalau mediasi yang kita lakukan tidak tercapai, kita tetap punya kewajiban untuk punya tanggung jawab untuk mengambil satu keputusan. Jadi dengan demikian mediasi itu bukan antara. Saya tidak ingin mediasi ini hanya antara untuk membenarkan kita supaya mereka berperkara di pengadilan. Jadi ada kasus overlap misalnya, tak mediasi aja tanpa kita melakukan kajian terhadap kasusnya. Tak mediasi aja. Orang nggak tahu apa-apa terus disuruh mediasi, nggak mau dia. Nah, kalau nggak mau udah silakan aja ke pengadilan. Selesai loh, kita nggak melakukan pekerjaan apa-apa. Mau saya, kita tetap melakukan kajian. Kita teliti kedua-duanya misalnya. Prosesnya yang mana kayak tadi Pak Madi Dagi, prosesnya yang mana? Kalau datanya semua lengkap, ya coba kita lihat mana yang benar, mana yang tidak. Itu bisa kita menjadikan pertimbangan untuk kalau Anda tidak ada perdamaian, kita akan melakukan ini, gitu kan, memutuskan satu. Atau misalnya seperti tadi Pak Madi Dagi, mediasi tidak tercapai, kita akan sampaikan bahwa kita akan melakukan pembenahan administrasi yang kita akan membatalkan yang kedua, misalnya itu. Jadi putusan kita akan batalkan yang kedua. Meskipun yang pertama belum tentu benar secara substansi, kan? Tapi itu pembenahan administrasi. Kita tetap harus mengambil satu sikap, kan? Kalau seandainya kemudian dia ke pengadilan karena keputusan kita, ya apa-apa, silakan aja ke pengadilan. Seperti tadi Pak Dadi bilang, kalau misalnya kemudian ternyata yang pertama yang betul, dia bisa di pengadilan dan ini dinyatakan batal. Kemudian yang kita batalkan, dia mengajukan permohonan lagi, ya silakan aja. Tapi mediasi ini harus, kalau tidak tercapai, kita harus bisa menentukan sikap untuk memutuskan. Itu Mas, saya setuju dengan Pak Kabit, Pak Kakan. Ya, terima kasih Pak Dirjen, matur nuwun. Direktur juga Pak Sekjen. Sudah ya Pak. Selanjutnya Pak Kakan Semanggung, Pak Bintaro sudah ada? Sudah siap Bu. Tadi rasain, monggo Mas. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah sehat semua. Salam sehat untuk semua Bu, Pak Dirjen dan semuanya, Pak Direktur, Bu Sekjen. Pak Dirjen, hanya ada beberapa masukan Pak terkait dengan apa yang sudah disampaikan pada siang hari ini, terkait dengan jangka waktu Pak, yang terkait dengan pihak yang dibebani tanggungan maupun pihak ketiga yang tidak ikut dalam perkara, yang menjadi objek pembatalan. Jadi kalau menurut saya Pak, sesuai dengan apa yang disinggung Pak Dirjen tadi, bahwa memang untuk asas-asas pemerintahan yang baik, kita harus memberitahukan kepada mereka Pak, itu hukumnya sudah wajib Pak. Nah, terkait dengan jangka waktu, itu menurut saya adalah 30 hari Pak, hari kalender. 30 hari kalender itu dengan catatan di bawah itu harus ada kata-kata untuk memberikan jawaban terhadap bersedia mau mengambil langkah hukum atau tidak. Dan kita tegaskan apabila tidak ada jawaban, maka kami akan mengambil langkah lebih lanjut terkait dengan putusan yang sudah ada.
Jadi kalimat itu penting Pak, artinya kita memberikan ultimatum kepada para pihak itu untuk mau mengambil langkah apa. Itu yang pertama Pak, 30 hari kalender. Yang kedua, di dalam Permen 21 2020 Pak, ini menurut saya kok belum disinggung terkait dengan pembatalan berdasarkan putusan pengadilan apabila masih ada perkara lain yang sedang berjalan. Misalnya, itu baik perkara pidana maupun perkara menjadi objek penyelidikan di kepolisian, atau masih ada perkara lain yang baik di BUN, di Perdata, maupun ada proses pidana yang mengakibatkan objek itu menjadi objek dalam proses persidangan, Pak. Dua itu aja, Pak, mungkin yang perlu kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama jadi catatan kita, Mas Jo Bintarwan. Siap, Komandan. Bintarwan ini kan nama bapaknya. Bintarwan. Nama aslinya Bejo deh sebenarnya. Siap, Komandan. Permen 21 2020. Nah, ini biar Pak Direktur aja deh, siapa yang mau jawab, Pak Direktur atau Bu Ses. Pak Bin, terima kasih atas masukannya. Tadi sudah dicatat Pak Ibu Siap, Pak Dir. Siap, Pak Dir. Usulan 30 hari, saya kira ini menjadi kita juga nantinya. Kemudian soal objek perkara yang sedang dimohonkan pembatalan ternyata menjadi objek perkara di perkara lain. Ya. Betul, memang dalam 2020 ini tidak dicantumkan itu, tetapi di dalam juknis nanti muncul. Jadi juknis akan lebih rigid mengenai amar-amar putusan yang kita tidak lanjuti. Antara lain adalah ketika misalnya objek permohonan pembatalan ini sedang menjadi objek gugatan di perkara lain. Terima kasih Pak Bin. Oke, terima kasih kalau nanti muncul di juknisnya. Betul. Terima kasih, salam sehat untuk semua Pak Dir. Salam sehat. Sehat selalu ya. Kapan kita goes ke Untuk yang terakhir yang ada di catatan kami dari Zoom, ada yang resen 2 orang lagi, Bapak Dimas Yaji, Ludo, Kantahan Buleleng, kemudian Idam Prasono dari Kakan Buleleng. Yang pertama dari Kantah Buleleng dulu, silakan. Ya, halo, selamat siang Pak Direktur. Mohon izin untuk bertanya nih, terkait yang peraturan 21/2020 kan di situ ada mediasi ya. Kalau saya baca, saya lihat itu di situ nggak ada jangka waktunya. Sementara di 11/2016 itu kan ada jangka waktunya. Setelah 1 bulan atau dia 3 kali mediasi tidak menemukan kata sepakat, bisa langsung di stop, dinyatakan gagal. Nah, untuk di 21/2020 ini saya tidak melihat ada batasan waktu ataupun batasan berapa kali mediasi. Apakah itu nggak menjadi berlarut-larut nantinya? Itu saja Pak ingin saya tanyakan. Baik, terima kasih Mas Dimas. Yang kami kabari di Buleleng. Yang pertama mengenai jangka waktu. Semua nanti akan lebih rigid diatur di dalam juknis. Pertama ya. Yang kedua soal berapa kalikah dilakukan mediasi kemudian bisa diambil kesimpulan bahwa mediasinya gagal itu, Mas Dimas bisa baca di pasal 44 ayat 3. Ya. Di situ sudah diatur ketika sudah diundang 3 kali tidak hadir maka mediasi ini dinyatakan gagal. Kemudian mengenai jangka waktu nanti akan diatur lebih rigid di dalam juknis yang sementara dalam proses penyusunan. Terima kasih. Demikian Mas Dimas. Iya, makasih Pak, Bu. Itu aja mungkin sementara. Yang lain sudah banyak ditanyakan sama teman-teman. Ya, terima kasih. Selanjutnya Terima kasih. terakhir dari Lubuk Linggau,
Yang sudah raise hand, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dirjen dan para jajaran dari Dirjen 7. Saya Idam Prasomya dari Kantah Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Yang ingin saya tanyakan itu mengenai pasal 25 di Permen 21 tahun 2020. Proses penanganan perkara dilakukan perdamaian dan perkara yang diakhiri dengan perdamaian ini dimintakan putusan perdamaian oleh pengadilan yang berwenang. Dan ada kasus di sini Pak, kita ada permohonan peralihan hak berdasarkan putusan pengadilan, namun putusannya itu akhirnya damai tapi hanya dengan akta dari notaris, tidak dibuatkan putusan perdamaian. Dan kita sudah memintakan kepada pemohonnya untuk didaftarkan ke pengadilan untuk dibuatkan putusan perdamaian, namun dari pengadilannya itu sendiri hanya melegalisir akte perdamaian yang dibuat di hadapan notaris, Pak. Nah, itu saya mau menanyakan bagaimana prosesnya nanti dalam pencatatan peralihan kita, karena di aplikasi kita sendiri kan proses pencatatan peralihan itu hanya ada berdasarkan putusan pengadilan. Dan untuk sedangkan di pasal yang 44 ayat 5, mediasi bila tercapai, maka harus akta perdamaian didaftarkan oleh para pihak di pengadilan negeri wilayah hukum letak tanah itu yang menjadi objek. Demikian Pak yang saya tanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya Bu. Ya, terima kasih Mas Pak Idam di Beliau ya. Kabar terkait dengan mediasi ya. Sebetulnya kesepakatan atau perjanjian itu nilainya juga sama dengan undang-undang. Putusan pengadilan juga sama dengan undang-undang. Coba perhatikan, dalami apa bunyi perdamaiannya. Apakah di dalam perdamaian itu mengesampingkan putusan-putusan yang sudah ada? Yang pertama. Kemudian yang kedua, mengenai tata laksananya, bagaimana administrasi pertahanan di kita, maka Mas Idamnya harus dalami pasal 25. Ya, saya bacakan deh. Proses penanganan perkara sebagaimana pasal 24 dapat dilakukan perdamaian untuk mengakhiri proses perkara. Ini yang krusialnya yang nomor ayat 2 nih. Perkara yang diakhiri dengan perdamaian sebagaimana dimaksud ayat 1 dimintakan putusan perdamaian oleh pengadilan yang berwenang. Saya kira kata kuncinya di sini untuk kita bisa tindak lanjuti di dalam proses apakah itu perubahan data, pendaftaran tanah dan seterusnya harus dibuktikan dengan adanya putusan perdamaian dari pengadilan setempat yang berwenang. Boleh ya Mas Idam? Iya. Mas Idam sudah clear atau masih penasaran? Ya, tetap harus dimintakan putusan perdamaiannya dari pengadilan. Dibuka dulu Mas, masih di mute. Ada yang mau disampaikan lagi Mas Idam? Oh ya, ada sedikit Bu. Kita sudah menginformasikan ke pengadilan untuk dibuatkan putusan perdamaian berdasarkan akta perdamaian yang para pihak itu buat. Namun dari pengadilan itu hanya melegalisir Pak akta perdamaian yang apakah itu sudah bisa termasuk dari apa yang tertera dalam pasal 25 ayat 2 ini, atau kita harus tetap menyurati secara resmi ke pengadilan untuk dibuatkan putusan perdamaian berdasarkan akta yang dibuat para pihak berdasarkan akta yang. Terima kasih. Legalisir dengan putusan tentu dua hal. Legalisir dengan putusan tentu dua hal yang berbeda. Ya. Berikutnya tentu para pihak yang Mas Idam pengadilan dengan dasar atau pengadilan dengan dasar ketika sudah didaftarkan gugatan itu, maka menurut asasnya pengadilan tidak bisa menolak perkara, mereka akan memutuskan
sesuai dengan yang diminta oleh para pihak. Bukan kitanya yang minta untuk diminta kepada pengadilan untuk ditetapkan menjadi putusan perdamaian. Para pihak. Itu mungkin perkaranya sudah selesai. Perkaranya sudah diputus ya. Perkaranya sudah selesai. Perkaranya sudah Iya Pak. Iya Pak, maaf bolok. Ya maaf tidak lengkap tadi menceritakannya. Perkaranya sudah selesai dan dari akte perdamaian yang dibuat itu dalam berita acara eksekusinya menyatakan memang para pihaknya itu untuk telah sepakat berdamai dan berdasarkan akte perdamaiannya itu. Putusannya Jadi cuman ada putusannya yang selesai sudah inkrah itu menyatakan batal salah satu sertifikat atau bagaimana? putusannya itu menyatakan si pihak penggugatnya ini menang Pak, berhak atas tanahnya itu. Namun di akte perdamaiannya akhirnya beralih dengan ganti kerugian kepada pihak yang menang itu. Jadi haknya itu beralih lagi ke si pihak yang tergugat. Dan itu dituangkan di berita acara eksekusinya aja Pak, bukan berdasarkan putusan perdamaian oleh pengadilan. Kemudian sudah dibayar belum ganti ruginya? Sudah Pak. Kenapa kita meminta kita dalam media dalam perdamaian itu dimintakan di dalam putusan pengadilan supaya menjadi vonis pandadi. Putusan perdamaian itu mempunyai kekuatan eksekutorial sama dengan putusan. Nah, bagaimana kedudukan perdamaian di luar pengadilan? Itu pada hakikatnya dia berlaku akta sunt servanda saja, berlaku pasal 1338 KUH Perdata, meskipun dia mengikat pihak-pihak sebagai undang-undang perjanjian itu, tetapi kalau disimpangi maka itu dia wan prestasi, dia tidak mempunyai kekuatan eksekutorial, gitu. Nah, sehingga kenapa dianjurkan, disarankan untuk masuk di dalam proses dalam putusan supaya mempunyai kekuatan eksekutorial. Nah, seringkali terjadi ada putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap menyatakan hak Mas siapa namanya? Mas Idam, itu Kapolri dong kamu ya, tidak hadis. Kamu misalnya yang menyatakan hak Mas Idam, menyatakan batal haknya Pak Ketut, gitu kan? Nah, kemudian perdamaian dengan akan membayar sesuatu sejumlah uang, gitu kan? Tapi ternyata, ya kan, ini tidak lunas dibayar. Sudah Pak. Ini kejadiannya tidak lunas dibayar. Padahal perdamaian itu tulisannya mengesampingkan putusan, gitu kan? Nah, kemudian sertifikat ini dijual lah oleh Pak Ketut, gitu kan? Yang dinyatakan berhak, gitu kan? Misalnya, atau tidak jadi dibatalkan. Karena tidak jadi dibatalkan, dijual oleh Pak Ketut. Tapi dia belum lunas bayar ke Mas Idam. Nah, Mas Idam kemudian minta supaya dilaksanakan putusan pengadilan. Apakah putusan pengadilannya berjalan atau tidak berjalan dengan putusan perdamaian? Ternyata putusan pengadilan dia tetap berjalan karena putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat, ya kan, sejak diputus, dan mempunyai kekuatan berlaku sejak inkrah. Dia mempunyai kekuatan berlaku dan dia tidak lagi mempunyai kekuatan berlaku setelah dilaksanakan. Putusan ini belum dilaksanakan karena ada putusan perdamaian. Prestasi dia, putusan pengadilannya yang kemudian berjalan. Sehingga akhirnya sertifikat itu dibatalkan juga. Ini yang terjadi. Kenapa kita harus menyampaikan tapi dalam hal itu sudah dibayar, sudah dipastikan itu sudah dibayar, ya.
kemudian putusan perdamaian bisa saja itu dilaksanakan, ya bisa saja dilaksanakan, tidak salah. Tapi kalau suatu saat ada permintaan untuk melaksanakan putusan dan kita diamanin juga untuk melaksanakan putusan, misalnya putusan itu bisa dilaksanakan. Nah, itu jadi yang risiko-risiko kalau perdamaian berdampingan dengan putusan pengadilan. Itu yang bisa terjadi. Saya sebaiknya putusan perdamaian ini didaftarkan untuk memperoleh putusan perdamaian. Itu aja pertimbangan. Tapi kalau perdamaian terus si pihak yang satunya melepaskan haknya, misalnya pemilik sertifikat melepaskan haknya, kan boleh melepaskan haknya di depan kepala kantor. Nah itu bisa saja, itu juga salah satu bentuk perdamaian, melepaskan haknya, itu nggak perlu pengadilan saya kira. Melepaskan haknya, dengan dia melepaskan haknya kan dia sendiri yang punya niat untuk melepaskan haknya, dan itu menjadi misalnya menjadi tangan negara untuk dimohon pihak lain. Dia sendiri, bukan kita yang membatalkan. Itu malah lebih aman lagi. Ya, saya kira begitu Mas Idam. Ya, terus pikir dia udah melaksanakan. Gitu ya, Mas Idam, penjelasan tambahan dari Pak Dirjen. Selanjutnya ini dari catatan kami tidak ada yang resen lagi. Dari Pak Dir Perkara dan Pak Dir Sengketa akan mereview menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan melalui link oleh teman-teman yang sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan tertulis tersebut. Pak Dir Sengketa dan Pak Dir Ibu, Bapak Ibu, silakan di-mute yang tidak sedang berbicara. Pak Direktur Sengketa akan memberikan penjelasan. Baik, terima kasih Bu Sekjen. Tadi ada yang terlupa ya dalam catatan saya, yaitu masukan dari Pak Kabid PPS NTT, Pak Julius. Halo Pak Julius, ada tadi? Pak Julius harus monitor. Beliau memberikan masukan begini Pak, Ibu sekalian, bahwa untuk penyelesaian kasus-kasus yang strategis perlu dibedakan. Di belakang para pihak adalah orang-orang besar. Pak Julius, terhadap hal tersebut, permen ini sudah menampung sebetulnya. Di dalam pasal-pasal yang terkait dengan tim penanganan sengketa dan konflik atau kasus, itu sudah tertampung dengan dibentuknya tim. Tim ini terdiri dari, tadi Pak Dirjen sudah menyampaikan di awal tadi bahwa ada tim antar departemen KL, antara tim kementerian KL, antar kementerian dan KL, tim kementerian kita sendiri, tim Kanwil, tim Kanta, tim penyelesaiannya dengan surat keputusan. Seandainya untuk kasus-kasus yang kategori strategis atau mempunyai karakteristik tertentu ya, itu sebaiknya memang ditangani dengan tim, karena ini lebih berkualitas, Pak. Jadi tidak seperti biasa, tetapi perlu dengan tim penanganan yang tadi saya sebutkan. Bapak bisa mengecek di pasal 46, 47 dan lanjutannya. Itu yang tersirat adalah dalam rangka penanganan kasus-kasus yang agak strategis, agak berat, atau mempunyai sifat karakteristik tertentu, Bapak. Saya kira itu Pak, tadi terlupa Bu Ses, jadi sudah terjawab sebetulnya dalam permen ini, bahwa sudah diakomodasikan di permen ini. Saya kira itu Bu, teman-teman. Sebagian besar sebenarnya sudah terjawab, baik penjelasan dari Pak Dirjen maupun Pak Direktur. Tapi ada beberapa hal yang barangkali ini menjadi perhatian kita semuanya. Yang pertama, pertanyaan dari Kabid DKI, ya, bagaimana proses pembatalan sertifikat PTSL? Bapak Ibu sekalian, sertifikat ini tentu tidak dibedakan apakah sertifikat Corona, sertifikat PTSL, sertifikat SMS, dan lain sebagainya. Tetapi sertifikat yang terbit itu sebetulnya masih di dalam kerangka kewenangan kantor pertanahan. Karena itu sekali lagi, pembatalan sertifikat produk
entah PTS, Perona dan sebagainya, itu kalau terdapat cacat hukum administrasi maupun dalam kerangka pelaksanaan putusan pengadilan, kewenangannya ada di Bapak Kakanwil, gitu ya. Jadi bukan kewenangannya ada di kepala kantor. Sekali lagi untuk kewenangan pembatalan berdasarkan Permen 21/2020, kepala kantor tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan pembatalan, baik itu karena pelaksanaan putusan pengadilan, lebih-lebih karena cacat hukum administrasi. Kemudian dari Bu Alemu ada pertanyaan mengenai pasal 32 ayat 1, dan yang satunya lagi diperjelas mengenai kewenangan pembatalan. Saya kira tadi sudah dijelaskan, ada di ketentuan pasal 33 ayat 2, ya, Pak Abdul Arifin dari Bu Alemu. Kemudian dari Pak Binana Simangunsong di Bali, terhadap berkas-berkas yang sudah ditangani di kantor pertanahan dengan terbitnya 21/2020 ini, khususnya berkaitan dengan pembatalan, segera saja kirimkan ke kantor Kakanwil, karena kewenangannya sekarang ada di Kakanwil dengan melengkapi syarat-syarat yang diperlukan, sehingga nanti Kakanwil tidak perlu lagi melakukan penelitian dan seterusnya. Kemudian usulan-usulan yang lain dari Pak Binana dan rekan-rekan yang lain, saya kira semua itu menjadi bahan perhatian kita di dalam rangka penyempurnaan draft-draft petunjuk teknis yang sedang kita susun. Kemudian dari Mbak Eni di Jawa Tengah, bahwa permen ini bukan hanya permen dari bidang 5 maupun seksi 5 di daerah. Karena itu tentu saja yang dimaksud dengan pasal 54 huruf D tadi, petugas yang diberi sanksi itu adalah siapa yang menangani atau yang bertanggung jawab terhadap proses kegiatan administrasi itu. Misalnya berkaitan dengan pencatatan di buku tanah, sekarang siapa yang menjadi atau mendapat yang berkewajiban mencatat itu? Apakah rekan-rekan di bidang 5K atau seksi 5K, atau di pendaftaran hak dan penetapan hak dan pendaftaran tanah? Mungkin itu tambahan dari saya. Yang lain saya kira sudah dibahas secara umum oleh atau ditanggapi dari Pak Dirjen tadi. Terima kasih. Baik, saya melanjutkan. Ini terkait bukan masalah sengketanya, tapi terkait penyerapan anggaran ini, Bu. Karena di dalam Permen 21 ini pengaduan bisa ditujukan kepada menteri, kementerian, Kanwil atau Kantar. Ada kekhawatiran dari teman-teman di tingkat Kanwil bahwa kemungkinan penyerapan anggaran terkait sengketa ini, mereka agak khawatir tidak terserap atau tidak maksimal penyerapannya. Karena apa? Karena umumnya pengaduan dari masyarakat tersebut tertujunya kepada kantor pertanahan kabupaten kota. Nah, terkait hal ini beberapa kabit yang menanyakan, nanti kita diskusikan tersendiri, Bapak Ibu kabit yang menangani yang mempertanyakan hal ini, sehingga nanti kita bisa punya satu formula yang pas terkait ataupun strategi penanganan terkait anggaran ini. Saya kira untuk yang anggaran ini ya, di luar forum dulu ya Bapak Ibu kabit yang menanyakan hal ini. Silakan, Pak. Untuk yang anggaran mungkin saya bisa sedikit menjelaskan ya. Kalau tadi itu ada kekhawatiran bahwa di Kanwil nanti kemungkinan saja tidak ada sengketa karena kebanyakan diajukan di kantor pertanahan. Nah, kalau seperti ini karena kita targetnya itu kan bukan ansih bahwa ini targetnya Kanwil, bukan ansih ini targetnya Kantar. Jadi apabila itu ternyata lebih banyak di kantor pertanahan, itu anggaran yang di Kanwil bisa dipindahkan ke kantor pertanahan yang memang kasus sengketanya itu banyak atau melebihi target yang sudah dianggarkan. Itu nanti makanya mekanisme revisi anggaran memang. Kemudian yang kedua, bahwa output penanganan sengketa itu baik perkara mafia tanah maupun mafia tanah konflik kalau di Kanwil itu adalah satu output dengan sub output penanganan perkara, penanganan sengketa dan penanganan mafia tanah. Nah, apabila alokasi anggaran yang sudah disediakan oleh untuk salah satu kegiatan misalnya sengketa ternyata tidak terserap maksimal, itu bisa
mereview POK-nya untuk dioptimalkan untuk penanganan perkara misalnya, atau ke penanganan mafia tanah. Jadi ke antar sub output tersebut itu hanya dengan updating POK. Ini mereview untuk anggaran saja gitu ya. Jadi target-target tadi yang dikhawatirkan anggaran itu tidak akan terserap, mungkin nanti sementara kalau menurut saya ya itu bisa dengan mekanisme melimpahkan atau memindahkan anggaran tersebut ke kantor pertanahan yang targetnya melebihi daripada yang teralokasi di dalam DIPA. Gitu. Karena kalau semua pengaduan atau kasus tersebut disampaikan melalui kantor pertanahan, tentunya kantor pertanahan itu menjadi lebih banyak gitu. Nah, silakan yang ada di Kanwil itu dipindahkan ke kantor pertanahan. Selanjutnya yang di Kanwil menjadi supervisi terhadap penanganan yang dilakukan oleh kantor pertanahan tersebut. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Lebih jelasnya nanti akan kita diskusikan ketika kita membahas atau memberikan penjelasan terhadap pelaksanaan anggaran bidang pengendalian dan penanganan sengketa Kabid dan Kanta seluruh Indonesia. Mungkin ini tadi yang sudah kita lampaui diskusi untuk pendalaman mengenai Permen 21 2020. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan dan kita diskusikan menjadi lebih jelas pemahaman Bapak Ibu sekalian, dan apa yang sudah disampaikan pertanyaan-pertanyaan melalui link yang sudah disampaikan secara tertulis yang belum sempat kami jawab, tentunya ini akan menjadi bahan masukan kami dalam menyusun juknis. Akan nanti kita menjadi bahan untuk kita tuangkan dalam juknis. Nah, sebelum kami tutup, mungkin dari Bapak sampaikan untuk lebih mendalami ini. Tahap pertama masih harus. Terus. Baik, terima kasih Bu Ses, yang saya hormati Bapak Dirjen, para direktur dan Bapak Ibu sekalian, beserta sosialisasi Permen 21 2020. Dalam hal ini saya selaku staf khusus Menteri ingin menggarisbawahi apa yang sudah disampaikan Bapak Dirjen dan para direktur tadi. Bahwasanya Permen 21 2020 ini tidak bedanya dengan KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang dipedomani kepolisian sebagai hukum acara di dalam pelaksanaan proses penyidikan. Di dalam turunannya ada juga peraturan Kapolri nomor 19 2019 ya, terkait dengan penyidikan. Makna dari hukum acara ini sebetulnya merupakan satu hukum prosedur, serangkaian peraturan yang mengikat dan mengatur tata cara jalannya penanganan dan penyelesaian kasus pertanahan. Nah, tentu ini menjadi pedoman kita di dalam pelaksanaan tugas menyelesaikan permasalahan pertanahan yang menjadi tugas pokok atau tusi kita di dalam pelaksanaan tugas menyelesaikan masalah. Ketika kita keluar dari aturan yang ada, yang tertuang di dalam Permen 21 2020, tentu ada risiko-risiko yang akan kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang tadi bisa disampaikan Pak Dirjen dan para direktur, mohon itu segera dipedomani. Kita tinggalkan Permen 11 2016 dan kita sudah mengacu pada peraturan yang baru. Peraturan ini seringkali juga menjadi dasar para pengacara atau mungkin pencari keadilan ketika kita dalam proses penanganan perkara keluar dari jalur ini. Walaupun apa yang sudah kita lakukan menurut aturan ini sudah benar, tapi kalau satu saja kaidah kita langgar, ini bisa membatalkan proses yang sudah kita rintis jauh-jauh hari. Oleh karena itu tadi memang ada yang bertanya tentang batasan waktu penyelesaian perkara. Itu satu ketentuan yang agak sedikit riskan ketika kita menetapkan waktu penyelesaian, misalnya kita patok 10 hari, 1 bulan, atau 2 bulan. Ketika kita tidak mampu menyelesaikan dalam kurun waktu yang sudah tertera di dalam peraturan kita, nah ini juga akan berdampak kepada gugatan. Oleh karena itu tadi saya sudah menyampaikan, ketika tidak terakomodir dalam permen, itu akan dituangkan di dalam juknis. Oleh karena itu, tadi masukan-masukan yang sudah disampaikan, itu akan menjadi pedoman kita untuk melengkapi
ruang mana yang kira-kira belum kita akomodir, nanti akan tuangkan di dalam peraturan atau petunjuk teknis. Mungkin itu saja yang perlu saya berikan penekanan supaya nanti ke depan kita terlepas dari permasalahan yang justru akan menghambat kinerja kita di lapangan. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak Staf Khusus, Pak Daniel. Kalau nggak ada lagi, saya kembalikan ke Pak Dirjen sebelum ditutup untuk memberikan arahan terakhir. Terima kasih Bu Ses, Bapak Ibu sekalian, teman-teman, para Kakanwil, kepala kantor, kabit, kepala seksi, dan semua yang ikut dalam acara hari ini secara virtual. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran semuanya sejak dari pagi sampai siang ini. Kita terus akan menyempurnakan peraturan yang ada sesuai dengan apa yang kita laksanakan, sehingga aturan ini bisa memayungi pelaksanaan tugas kita di dalam penanganan sengketa konflik maupun perkara. Tapi kembali seperti tadi Pak Staf Khusus juga sampaikan, yang bisa melindungi kita dari permasalahan adalah diri kita sendiri dan peraturan yang kita buat. Oleh karena itu kita harus selalu tetap berhati-hati, cermat, gitu ya. Bukan hanya peraturan ini, tapi peraturan-peraturan lain menyangkut dengan pendaftaran tanah, pengukuran, itu harus kita laksanakan sebaik mungkin, karena hanya dengan demikian pelaksanaan tugas kita bisa terhindar dari masalah dan memperkecil sengketa, konflik, dan perkara. Nah, kalau tadi kita bicara penanganan sengketa, konflik, dan perkara, Direktorat Jenderal 7 juga punya tugas lain sekarang untuk melakukan pencegahan sengketa konflik perkara. Ini yang saya perlu sampaikan juga. Ini belum masuk di dalam permen ini. Nah, oleh karena itu saya minta perhatian dari kawan-kawan sekalian. Pencegahan perkara ini yang ditugaskan kepada Dirjen 7 adalah bagaimana supaya sengketa konflik dan perkara ini berkurang, tidak semakin bertambah, gitu ya. Dari evaluasi yang kita lakukan terhadap sengketa yang ada, perkara-perkara sengketa yang timbul pada umumnya bisa kita tipologikan dan trennya cenderung sama, gitu ya. Oleh karena itu kita harus tekan, kita harus atasi, kita harus selesaikan akar dari permasalahan yang ada. Tadi kawan-kawan ada menyebutkan bagaimana melihat akar persoalan. Nah, itu hanya bisa, ya, salah satunya apabila Bapak Ibu sekalian bisa mengidentifikasi apa akar persoalannya. Kami sudah menyiapkan, tadi saya sampaikan, aplikasi Justisia untuk diisi oleh seluruh provinsi dan kantor pertanahan. Kanwil juga sudah bisa melihat kantor pertanahan, gitu ya, untuk mengisi. Dan di dalam kolom-kolom isian itu, ya, selain mengisi pokok masalahnya, terus kemudian riwayat sengketanya, juga mengisi akar permasalahan. Nah, saya sangat berharap, ya, dan ini harapan ini saya jadikan saja instruksi kepada semua kanwil, kantor pertanahan, Kabit 5, Kasih 5, agar semua kasus yang ada itu diupdate, di-entry ke aplikasi yang ada, aplikasi SKP, aplikasi Justisia, ya, secara lengkap,
sekarang memang itu sudah dimanfaatkan, hanya pengisiannya belum lengkap. Jadi kita hanya bisa menghitung jumlah kasus, tapi kita belum sampai bisa juga melihat akar masalahnya apa. Saya ingin dengan isinya itu, kita bisa lihat provinsi misalnya Bali, trennya, pokok masalahnya, tipologinya apa sih, akar masalahnya apa. DKI, apa sih pokok masalah yang paling banyak, akar masalahnya apa sih. Kemudian Sumatera Utara seperti apa, ini apa, apakah se-Indonesia semua trennya sama. Kemudian mana yang paling besar itu, itulah yang mungkin menjadi kebijakan yang akan kita terbitkan, kebijakan untuk mengatasi akar masalah ini sehingga konflik atau sengketa mengenai masalah dengan tipologi tersebut menjadi berkurang. Saya hanya bisa lihat bahwa dari pokok masalah yang biasanya diisi, tipologi permasalahan yang paling tinggi adalah masalah penguasaan pemilikan tanah, yaitu sengketa tanah antara tanah dengan bukti hak lama, dengan sertifikat bukti hak lama dengan bukti hak lama. Kemudian itu paling besar, ini hampir 40% sendiri. Kemudian sengketa penetapan hak dan pendaftaran tanah yang pertama dan pengukuran ini juga lumayan besar, 13%. Kalau kita bisa mengatasi ini aja, mengatasi ini kan sengketa yang lahir dari internal kita. Ini kita sudah bisa menyelesaikan 26%, hampir 30% persoalan, kan? Nah, kalau penguasaan pemilikan tanah yang timbul dari alasan yang beragam, ini tentu harus dengan kebijakan perundang-undangan untuk mengakhiri bukti-bukti hak lama, misalnya begitu. Nah, tetapi dari tipologi ini, akar masalahnya apa? Tumpang tindih ini akar masalahnya apa yang paling banyak? Yang mana yang bisa kita atasi? Gitu kan? Mungkin tumpang tindih akar masalahnya nggak cuma satu, gitu kan? Itu juga di penetapan hak dan pendaftaran tanah, akar masalahnya nggak cuma satu. Nah, ini yang kita minta ini coba diisi, dilengkapi, sehingga nanti kita punya informasi yang cukup juga untuk melakukan pencegahan dengan melakukan kebijakan-kebijakan terhadap penyebab persoalan itu lahir. Dan ini nanti akan kita sampaikan pada unit kerja teknis yang terkait, gitu ya. Kita juga sekarang sedang melakukan kerjasama dengan UI, PKS dalam kerangka kajian-kajian terhadap sengketa yang ada, kajian-kajian kebijakan dalam rangka pencegahan sengketa konflik dan perkara. Jadi titipan saya terakhir, karena pencegahan ini belum kita singgung di dalam permen ini, ya bantu kita dengan mengisi aplikasi itu secara lengkap. Saya pikir Bapak Ibu sekalian, demikian saja. Terima kasih sekali lagi atas kesediaannya hadir dari pagi sampai siang. Dan tidak ada yang sempurna dan kita akan terus menyampaikan. Tapi Permen 11 2001 ini dibaca, didalami dan segera dilaksanakan. Demikian, saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.